Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen kelas B semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah manajemen keuangan. Dengan dosen pengampu Ibu Ipah Masripa SEMM. Di dalam manajemen keuangan ada pengenalan ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, di sini mempunyai arti yaitu untuk meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan perusahaan serta menggunakan dana mengalokasikan dana tersebut secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini juga ada tujuan perusahaan untuk meningkatkan kegiatan dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan. Di dalam sumber dana ada nilai internal dan eksternal. Nah, untuk internal ada modal dan laba yang ditahan. Sedangkan di dalam eksternal ada investor dan hutang. Lalu alokasi dana. Alokasi dana ini meliputi investasi dalam aktiva tetap dan ada fasilitas produksi, persediaan piutang, kas dan surat berharga. Nah, di sini juga ada tujuan perusahaan, yaitu dari segi keuntungan, ada dana dan biaya, dan ada meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Lalu, memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimasi nilai perusahaan ada 3, karyawan, masyarakat, dan pemegang saham. Nah, di dalam karyawan, yaitu rendahnya produktivitas, efisiensi, buruknya kualitas produk yang dihasilkan, dan tingginya tingkat absensi. Nah, untuk masyarakat, keselamatan lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara. Di dalam pemegang saham memaksimumkan nilai sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Lalu di sini juga ada pola pikir dan perilaku divisi keuangan. Nah, di dalam penggunaan dana ada aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Lalu di dalam memaksimumkan kekayaan pemegang saham, economic value add atau nilai tambah ekonomi. Nah, di dalam sumber dana ada utang, modal pemilik, dan laba yang ditahan. Itu untuk pola pikir dan perilaku divisi keuangan. Lalu di sini juga ada organisasi bisnis. Yaitu ada 3 bentuk utama. Yang pertama perusahaan perorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga ada perseroan. Nah, ketiga bentuk perusahaan tersebut di dalam organisasi bisnis itu memiliki laporan keuangan yang berbeda karena model kepemilikannya berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau mencari keuntungan. Nah, di dalam organisasi bisnis, perusahaan perorangan itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya ada 3 poin. Yang pertama, sangat mudah dan tidak mahal dalam pembentukannya. Ya, poin yang kedua, hanya sedikit peraturan pemerintah yang mengatur. Dan poin yang ketiga, dapat menghindari pajak dan penghasilan perusahaan. Itu untuk kelebihan di dalam organisasi bisnis perusahaan perorangan. Lalu selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan ini mempunyai 3 poin juga sama. Yang pertama, sulit untuk memperoleh jumlah modal besar. Dan poin yang kedua, kerugian di atas tanggung jawab pribadi pemilik. Nah, dan yang poin ketiga, cenderung umur perusahaan terbatas sebatas
umur pemilik. Itu untuk kelemahan di dalam organisasi bisnis perusahaan perorangan. Lalu di sini juga ada organisasi bisnis di dalam persekutuan. Sama mempunyai kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Untuk kelebihannya itu biaya rendah dan mudah membentuknya. Sedangkan untuk kelemahan memiliki kewajiban yang tidak terbatas. Dan poin yang kedua, umur organisasi yang terbatas. Dan yang ketiga, sulit memindahkan kepemilikannya. Dan yang keempat, sulit memperoleh jumlah modal yang sangat besar. Itu untuk kelebihan dan kelemahan di dalam organisasi bisnis persekutuan. Lalu, di sini juga ada perseroan, yaitu badan hukum yang disahkan pemerintah atau memisahkan dan membedakan antara pemilik dan manajer. Di sini juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Di dalam kelebihan perseroan, yang pertama umum yang tidak terbatas dan kepentingan kepemilikannya atau mudah dipindahkan. Dan yang ketiga, kewajiban yang terbatas. Itu untuk kelebihan di dalam perseroan. Nah, yang sekarang adalah kelemahan di dalam perseroan. Yang pertama, pajak yang dikenakan 2 kali, yaitu laba perusahaan dan pembagian dividen atau pemegang saham. Nah, yang kedua, banyak persyaratan yang diminta pemerintah dan lebih kompleks. Nah, itu untuk kelebihan dan kelemahan di dalam perseroan. Lalu selanjutnya, ada aksioma-aksioma yang diperlukan untuk memahami manajemen keuangan. Yang pertama, keseimbangan risiko dan pengembalian. Jangan menambah risiko kecuali mendapatkan kompensasi tambahan pendapatan. Dan lalu ada nilai waktu uang atau time value of money, yaitu uang yang diterima sekarang lebih berharga daripada uang yang diterima kemudian. Lalu poin yang ketiga, yang utama adalah uang kas, bukan uangnya besar laba. Nah, dan yang poin keempat, tambahan arus kas atau incremental cash flow. Satu-satunya pertambahan nilai yang dihitung. Lalu poin yang kelima, kondisi persaingan pasar. Alasan kenapa sangat sulit untuk mendapatkan laba yang di luar biasa. Lalu poin selanjutnya ada pasar modal yang efisien, pasar yang bergerak cepat, dan harga yang tepat. Lalu poin selanjutnya ada masalah keagenan. Manajer tidak akan bekerja bagi pemilik perusahaan jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. Lalu poin yang selanjutnya, untuk perpajakan yang berdampak pada keputusan bisnis. Lalu poin yang kesembilan, tidak semua risiko sama, ada sebagian risiko yang dapat diverifikasi. Lalu poin yang terakhir, melakukan sesuatu yang benar adalah perilaku yang etis dan banyak dilema etika dalam manajemen keuangan. Itu untuk aksioma-aksioma yang diperlukan untuk memahami manajemen keuangan. Lalu di sini juga mempunyai tujuan manajemen keuangan. Nah, tujuannya apa? Tujuan utama manajemen memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Lalu cara mencapai tujuan utama manajemen tersebut memaksimalkan harga saham perusahaan. Lalu pada akhirnya memaksimalkan harga saham juga akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Itu di dalam tujuan manajemen keuangan. Adapun fungsi manajemen keuangan yaitu untuk menetapkan pengalokasian dana, lalu memutuskan alternatif pembiayaan dan kebijakan dalam pembagian dividen. Itu untuk fungsi manajemen keuangan. Dan di sini juga ada ruang lingkup manajemen keuangan. Di dalam ruang lingkup manajemen keuangan menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Nah, terkait dengan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan, maka ruang lingkup manajemen keuangan secara skematis. Di sini juga ada manajemen keuangan dan disiplin ilmu yang lain. Ada 3 poin nih.
Yang pertama, akuntansi, ilmu ekonomi, pemasaran produksi, dan kuantitas. Nah, kita bahas dulu untuk akuntansi. Data-data akuntansi menjadi dasar dari setiap pengambilan keputusan sebagai alat ukur prestasi di masa lalu, yaitu menyiapkan laporan keuangan seperti neraca, laporan rugi, laba, laporan sumber, dan penggunaan modal. Bertanggung jawab terhadap validas dan kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan alat pengendalian. Contohnya, keputusan investasi jangka pendek dan panjang, lalu keputusan pembiayaan dan penentuan struktur modal yang optimal, serta identifikasi sumber dan penggunaan dana, keputusan alokasi laba. Itu untuk akuntansi. Yang sekarang itu adalah untuk ilmu ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi, sebagai alat bantu untuk mencapai efisiensi operasi dua bidang ekonomi, yaitu ada mikro dan makro. Nah, di dalam mikro ada tingkah laku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Nah, untuk makro ada global, swasta, pemerintah, dan rumah tangga. Perilaku pasar, kebijakan fiskal, tingkat bunga kredit. Nah, contohnya di dalam ilmu ekonomi untuk mikro ada pembelajari persaingan dengan lingkungan yang berbeda-beda. Sedangkan untuk makro, pemerintah menjual surat berharga, menaikkan bunga deposito untuk mengurangi tingkat inflasi. Nah, itu untuk mikro dan makro di dalam ilmu ekonomi. Selanjutnya, pemasaran produksi dan metode kuantitatif. Ya, di dalam metode kuantitatif ada pemasaran, yaitu pengaruh pengembangan produk baru, promosi, distribusi, dan strategi penentuan harga. Sedangkan di dalam produksi, dampak keputusan investasi, jaringan kerja, otomatisasi, penentuan kapasitas produksi. Sedangkan untuk metode kuantitatif, ada analisis investasi, manajemen modal kerja, sumber dan biaya modal, kebijakan dividen. Kaitannya bersama-sama memperhitungkan berapa tingkat output minimal yang harus dicapai. Lalu kombinasi produksi yang optimal. Sedangkan ini juga ada kombinasi investasi aset yang real berupa tanah, gedung, mesin produksi, dan surat berharga, dan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Itu untuk pemasaran, produksi, dan metode kuantitatif. Nah, di sini juga di dalam keuangan ada 3 bidang yang saling berhubungan, yaitu pasar uang dan pasar modal, meliputi faktor-faktor yang menyebabkan suku bunga naik dan turun ke instrumen keuangan. Nah, lalu di dalam investasi, jasa konsultasi kepada investor individu atau dana pensiun tentang bagaimana menginvestasikan modalnya. Lalu di dalam keuangan yang ada 3 bidang ini juga ada manajemen keuangan, yaitu meliputi kegiatan pemerintah, sekolah, rumah sakit, departemen jalan tol, perluasan pabrik, keputusan jangka waktu kredit konsumen. Lalu yang selanjutnya, keuangan kecenderungan penting dewasa ini. Nah, globalisasi bisnis meliputi kemajuan dalam bidang transportasi dan komunikasi, keinginan konsumen akan produk yang lebih murah, lalu ada penggunaan komputer dan teknologi informasi. Di sini meliputi perusahaan membuat jaringan kerja komputer pribadi ke setiap komputer lainnya. Nah, di sini dari semua yang saya bahas tadi di dalam manajemen keuangan mempunyai kesimpulan, yaitu manajemen keuangan digunakan untuk membantu manajer memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, dan di sini juga ada kesimpulan dengan konsep penilaian dan hubungannya dengan arus kas masa depan berbicara mengenai nilai waktu uang. Inti dari topik yang dibahas UTS kali ini menjelaskan alat keuangan dan teknik yang digunakan manajer untuk memaksimalkan keuangan. Lalu selanjutnya
Terima kasih sudah membahas dari UTS kali ini di dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.